Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Nanti Microsoft PowerPoint ini nanti akan kalian banyak gunakan waktu kalian mempresentasikan tugas ataupun biasanya nanti mempresentasikan tugas akhir, laporan PKL ya, yang berhubungan dengan tugas di kampus nanti. Ya. Di Microsoft PowerPoint itu ada beberapa menu yang akan saya jelaskan, tapi tidak akan menyangkut tentang animasi ya. Animasi transisi itu tidak akan saya jelaskan karena itu selera. Jadi gitu ya. Jadi nanti poin yang akan saya sampaikan adalah bagaimana membuat sebuah PowerPoint yang aplikatif gitu ya, yang yang memudahkan kalian untuk menyampaikan isi dari apa yang sudah kalian kerjakan. Baik, yang pertama tampilannya seperti ini, Microsoft PowerPoint gitu ya. Microsoft PowerPoint tampilannya seperti ini. Nanti yang pertama kalian tentukan adalah sebelum kalian membuat isi dari PowerPoint ini adalah desainnya seperti apa. Ya, desainnya seperti apa. Baik, kita masuk ke menu desain. Ya, silakan kalian memilih desain yang space untuk menulisnya luas ya, space untuk menulisnya luas. Contoh kita pilih ini gitu ya. Space di sini kan kalian bisa memanfaatkannya sangat luas gitu ya. Berbeda kalau kita memilih yang desain seperti ini. Nah, ini kan tempat kalian menulis cuma di sini sama di sini. Nah, kalau kalian sudah memilih desain, otomatis untuk jenis huruf nanti sudah dipilihkan dan warnanya, gitu ya, sudah dipilihkan dan warnanya. Contoh seperti ini. Nah, nanti tugas kalian hanya tinggal merubah besar kecilnya dari huruf tersebut. Jangan merubah warna ataupun jenis hurufnya. Nanti malah kadang-kadang tidak sesuai dengan desainnya, gitu ya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah tinggal mengganti ukuran dari hurufnya. Biasanya saya menerapkan kalau membuat sebuah PowerPoint minimal besar hurufnya adalah 18. Jadi kalau sampai ada PowerPoint besarnya itu hurufnya cuma 12 ya itu sama aja dengan membaca Microsoft Word kembali. Nah, berikutnya kita masuk ke menu Home. Ya, di sini ada yang namanya layout gitu ya. Saya tambahkan new slide dulu. Di sini ada yang namanya layout. Layout itu berfungsi untuk menentukan kalian akan menulis apa sih gitu ya. Kalian akan menulis apa sih gitu. Contoh kalian ingin ada tabel, ada gambar dan lain-lain, maka kita memilih layout yang bentuknya seperti ini. Ya. Kalau ingin ada dua kolom gitu ya, kita masuk ke layout, kita pilih yang ini. Nah, jika kalian perhatikan, nah kalau ini sudah kalian pilih ya, jika kalian perhatikan di sini kalian lihat bahwa space untuk menulis teks itu sebenarnya adalah sedikit. Ya, space untuk menulis teks itu sedikit. Karena pada dasarnya PowerPoint itu adalah menceritakan intinya saja, poin-poinnya saja dari apa yang akan kalian sampaikan. Yang bercerita adalah yang presentasi, bukan PowerPoint-nya yang bercerita, gitu ya. Jadi penguasaan materi dari apa yang akan kalian sampaikan sangat penting nanti. Itu. Contoh, kalian akan punya laporan PKL sekitar 60 sampai 80 halaman, gitu ya. Sedangkan waktu ujian itu 2 jam. Gitu ya. Nanti sekitar ada 45 menit waktu untuk presentasi, sisanya adalah tanya jawab. Bagaimana Anda membuat presentasi yang menarik selama 45 menit yang menjelaskan 80 halaman laporan yang sudah kalian buat. Gitu ya. Nah, makanya poin-poin dari sini adalah kalian harus menggunakan yang pertama dalam membuat sebuah PowerPoint adalah kurangi menggunakan teks gitu ya, kurangi menggunakan teks. Yang kedua, pilih poin-poin pentingnya. Contoh kalian ingin mencari menjelaskan latar belakang gitu ya, panjang, kalian buat aja poin-poin. 1, latar belakang PKL kalian apa, 2, kayak gitu dan seterusnya. Berikutnya kita bisa menggunakan tabel, menceritakannya, bisa menggunakan grafik gitu ya, bisa menggunakan smart art, contoh kayak gini, ini ada smart art ya, kita bisa menggunakan gambar, kita bisa menggunakan video dan seterusnya. Itu adalah poin pentingnya. Nah, berikutnya
Kalau sudah kita menentukan layout dan lain-lainnya gitu ya, desain layout tadi, maka seperti yang saya sampaikan barusan, poin pentingnya adalah di konten. Contoh kalian ingin menjelaskan waktu selama 45 menit. Biasanya ideal itu adalah kalian membuat sekitar 15-20 slide presentasi gitu ya. Lebih dari itu kalian sudah tidak optimal. Ingat, poin pentingnya adalah presentasi itu tidak membaca apa yang tertulis di PowerPoint, tapi kalian adalah menjelaskan apa yang tertulis di PowerPoint gitu ya. Baik, ini slide-nya saya tambah ya. Untuk transisi itu adalah perpindahan antar slide, itu terserah kalian ya. Terserah kalian mau dibuat seperti apa, animasi juga seperti itu adalah selera kayak gitu ya. Selera, mau kalian hurufnya mau keluar satu-satu, terbang dari kanan ke kiri, melayang-layang, itu terserah kalian, itu adalah selera gitu ya. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang hyperlink dan action button ya. Hyperlink dan action button itu adalah fitur shortcut. Jadi fitur shortcut itu contoh kayak kalian ingin loncat antar slide, kalian ingin menunjukkan file, kalian ingin masuk ke situs tertentu kayak gitu ya. Nah, perbedaannya hyperlink itu berbentuk teks, sedangkan action button itu berbentuk tombol. Baik, slide ini saya kasih nomor dulu ya, 3, 4, 5. Contoh seperti ini. Di slide kedua, saya kasih tulisan download di sini. Nah, gitu ya. Tulisan di sini saya blok, lalu saya masuk ke menu insert. Di sini ada yang namanya link gitu ya. Ada action, beda ya link sama action. Action itu button, kalau link itu tulisan nanti gitu. Nah, fungsinya sama sebenarnya. Contoh saya kasih download di sini, saya kasih link, hyperlink. Nah, ini ada existing file or web. Kalau kalian ingin memasukkan alamat web, contoh di sini www.google.com. Contoh seperti ini. Saya oke. Kalau ini saya F5 atau saya presentasikan. Nah, ini. Nah, waktu kalian arahkan kursor mouse kalian ke sini, maka di sini akan muncul www.google.com. Nah, ini kalau kalian klik, maka otomatis akan masuk ke browser untuk membuka google.com. Nah, ini contoh kalau kalian ingin mengakses situs. Sekarang kalau mau loncat antar slide, biasanya kalau kita normal kan slide itu selalu berurutan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini sekarang saya akan coba loncat dari slide 2 langsung ke slide 5. Slide 5. Gitu ya. Oke, saya blok tulisannya. Insert, saya kasih link. Berarti bukan lagi pilih yang ini, existing file or web page, tapi kita pilih please in this document, gitu ya. Kita masuk, kita pilih slide ke 5, kita oke. Oke. Nah, begitu. Kita F5, kita kayak gini. Nah, kalau kita arahkan kayak gini, kita klik. Nah, ini kan sudah ke slide kelima, gitu ya. Jadi kita meloncati slide 3 dan slide 4. Nah, di slide 5, saya akan memberi action button, gitu ya. Saya akan memberi action button untuk kembali ke slide nomor 3, gitu ya. Lewat menu insert, kita ada di, kalau belum ada buttonnya, maka menu action itu tidak akan aktif, gitu ya. Kita pilih shape, bentuknya dulu, gitu ya. Kalian geser ke yang paling bawah, di sini ada namanya action button. Ya. Tinggal kalian pilih yang sesuai. Saya klik, saya taruh di sini contoh ya. Saya gambar. Tuh. Nah, otomatis dia akan minta muncul action setting. Hyperlink tuh nah sama sebenarnya kan ya, mirip-mirip dengan yang tadi. Cuma kalau ini tampilannya sedikit berbeda.
hyperlink to first slide dan seterusnya. Kalian klik, kalian pilih ke bawah ya. Bisa di sini kan URL juga bisa gitu ya. Bisa buka other file sama seperti tadi. Cuma perbedaannya antara hyperlink dan action button adalah hyperlink berbentuk teks, kalau ini berbentuk tombol. Kita pilih slide gitu ya. Kita kembali ke slide nomor 3. Kita oke. Kita oke. Kita coba jalankan. Ya. Slide 5. Oke, ini di slide 5 kita tekan tombol action button ini untuk kembali ke slide nomor 2. Nomor 3, maaf. Begitu ya. Jadi poin penting dari materi PowerPoint ini adalah bagaimana membuat isi gitu ya, bagaimana membuat isi, transisi, animasi dan lain-lain itu nomor kesekian. Yang paling pentingnya adalah isi. Berikutnya adalah menentukan desain, layoutnya seperti apa. Ingat bahwa di PowerPoint itu harus sedikit menggunakan teks gitu ya, dan diganti dengan tabel, grafik, smart art, shape, gambar, dan seterusnya. Itu ya. Dan satu poin penting lagi, jangan pernah menggunakan huruf yang terlalu kecil. Minimal kita menggunakan ukuran 18. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA ataupun Telegram. Terima kasih.